Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Wahyudin dari kelas EKIS semester 5 dengan NIM 18 14 10 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pasar modal yang kemarin telah saya buat. Pembahasan yang pertama itu adalah tentang pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Nah, untuk zaman sekarang karena posisinya memang lagi ada pandemi corona, jadi pendaftaran untuk rekening efek syariah itu bisa banget dilakukan secara online, yaitu dengan cara tinggal pilih sekuritas yang kalian mau. Nanti sekuritas itu pasti biasanya akan menyediakan aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store maupun di App Store. Seperti contohnya Indo Premier Sekuritas. Kalian bisa mendownload aplikasi iPod Go atau iPod aja, itu ada di Google Play Store atau di App Store kalian. Nah, setelah kalian download aplikasi, nanti kalian di situ buka aplikasinya, nanti ada bacaan registrasi. Nah, sebelumnya kalian harus siapkan fotokopi KTP, buku rekening, dan NPWP jika ada. Nah, setelah kalian melakukan registrasi, setelah kalian mengisi data yang ada, selang berapa jam nanti kalian akan mendapatkan email untuk SID dan SRE. Nah, setelah mendapatkan email, kalian akan disuruh untuk login kembali ke aplikasi tersebut. Setelah sudah akunnya sudah jadi, akun sahamnya sudah jadi, nanti selang berapa jam atau 5 hari kerja batasnya, nanti kalian akan mendapatkan emailnya itu berisi RDN atau rekening dana nasabah. Nah, apa sih gunanya untuk mendapatkan rekening dana nasabah? Rekening dana nasabah itu berguna untuk jika kalian ingin membeli saham. Jadi, ketika kalian ingin membeli saham lewat aplikasi nih, hanya dengan lewat handphone, saya ibaratkan sama saja dengan kalian membeli barang di Shopee. Nah, kalian buka aplikasi saham kalian, itu contohnya adalah Shopee ya. Ini misalnya kalian buka Shopee, di dalam Shopee itu kan pasti ada banyak barang. Nah, banyak barangnya itu adalah saya ibaratkan dengan banyaknya perusahaan. Nah, kalian tinggal memilih kalian ingin membeli saham perusahaan mana. Nah, selanjutnya untuk membelinya tuh kalian bisa top up. Nah, kalau di Shopee itu ada namanya Shopee Pay. Kalian tinggal top up ke Shopee Pay. Nanti uangnya masuk ke dalam aplikasi. Nanti kalian tinggal membeli barang mana yang kalian mau. Sama halnya dengan di rekening saham, di aplikasi saham, kalian tinggal top up aja. Top upnya itu adalah ke nomor RDN kalian. Jadi nanti kalian misalnya ke bank, ke ATM atau lewat HP, M-banking, kalian bisa tinggal memasukkan nomor rekening dana nasabah. Nah, itu bertujuan sebagai ganti nomor rekening ATM. Seperti itu. Nah, nanti setelah kalian top up ke RDN, kalian langsung bisa membeli saham yang kalian mau. Nah, apa sih bedanya rekening efek syariah, RDN, dan rekening tabungan syariah? Rekening efek syariah itu digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek, baik berupa kewajiban maupun hak nasional, serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan efek yang dimiliki melalui pemegang rekening. Nah, sedangkan rekening tabungan syariah itu adalah simpanan yang berdasarkan pada akad wadah, wadiah, mudorobah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan rekening dana syariah itu adalah rekening yang diperuntukkan bagi pendana maupun perusahaan untuk melakukan transaksi. Syariah Online Trading System atau SOTS. Nah, itu adalah sistem transaksi syariah secara online yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS sertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah. Dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, fitur utama SOTS adalah yang pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Yang kedua, transaksi beli saham syariahnya hanya dapat dilakukan secara tunai, sehingga tidak boleh ada transaksi margin. Yang ketiga, tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki. Yang keempat, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang, sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Nah, investor saham yang ingin bertransaksi dengan syariah bisa saja mendaftar ke broker saham atau perusahaan sekuritas yang menyediakan SOTS alias yang membuka akun non syariah.
Nah, jadi ketika kalian ingin mengubah akun saham kalian menjadi akun saham yang syariah, kalian bisa mendatangi bursa efek terdekat untuk diminta dirubah ke syariah. Nah, selanjutnya adalah sebelumnya ada 13 perusahaan sekuritas yang menyediakan SOTS. Yang pertama ada perusahaan PT Indo Premier Sekuritas seperti yang awal saya bilang. Yang kedua ada PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritis, PT Trimega Sekuritas, PT Mandiri, Pain, Pikantro, dan masih ada banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah cara pembelian saham syariah. Gimana sih caranya kalau ingin membeli saham syariah? Yang pertama, kalian harus mempunyai rekening saham sekuritas syariah. Seperti yang di awal saya bilang, pembuatan rekening saham syariah. Yang kedua adalah mengecek indeks saham syariah. Nah, apa sih gunanya untuk mengecek indeks saham syariah? Karena tidak semua perusahaan yang ada di Indonesia itu ada syariahnya. Jadi cara mengeceknya adalah di ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, di Indeks Saham Syariah Indonesia itu sudah pasti semua perusahaan yang terdaftar pasti sudah syariah. Nah, gimana sih caranya kalau mau ngelihat saham yang udah pasti liquid itu yang udah pasti untung? Nah, kalian bisa mengecek di Jakarta Islamic Index atau JII dan Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70 Index. Nah, di situ kalian akan melihat saham-saham yang sudah pasti liquid. Yang ketiga, dengan melihat fundamental dan dianalisis secara teknikal. Yang keempat, perdalaman pengetahuan tentang saham syariah. Yang kelima, pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai Islam. Nah, kapan sih waktunya kalau pengen beli saham? Nah, waktu untuk membeli saham itu adalah Senin sampai Jumat. Sesi pertama itu pukul 9 sampai jam setengah 12. Sesi kedua itu pukul setengah 2 sampai jam 14.49. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan harus analisis fundamental dan analisis teknikal. Apa sih analisis fundamental dan teknikal? Analisis fundamental atau fundamental analis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat ataupun tidak. Nah, apa sih keuntungannya kita menganalisis fundamental? Yang pertama, mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Dengan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi negara, kita dapat mengetahui kapan kita harus berinvestasi. Seperti halnya pandemi sekarang. Pandemi sekarang itu banyak menurunkan harga-harga saham. Nah, yang kedua, dapat membantu memilih saham yang baik untuk investasi. Karena apa? Karena ketika kita asal-asalan memilih, saya mau perusahaan ini aja karena murah, saya mau perusahaan ini aja karena banyak yang pakai, tapi itu belum tentu baik untuk diinvestasi. Yang ketiga adalah mengetahui harga wajar suatu saham. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu beberapa nominal rupiah. Nah, yang kedua adalah analisis teknikal atau technical analis adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga saham dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Nah, jadi keuntungan untuk analisis teknikal adalah mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Jadi ini tuh untuk menganalisis harga berdasar harga masa lalu atau harga sekarang. Nah, yang kedua, membantu memberikan sinyal beli atau jual. Analisis teknikal dapat membantu trader untuk menentukan keputusan jual atau beli, biasanya menggunakan bantuan indikator. Nah, yang terakhir adalah risiko investasi syariah. Nah, kita berinvestasi saham itu tidak hanya mendapatkan keuntungan atau capital gain, tetapi kita juga bisa mendapatkan kerugian atau capital loss. Yang pertama ada capital loss. Jadi, investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, hari ini saya membeli saham Sido Muncul seharga 78.500. Nah, ketika seminggu kemudian saya ingin jual, ternyata harga saham Sido Muncul menurun menjadi 60.500. Berarti harga beli saya 78.500 dengan harga jual saya 60.500 itu
saya bukan mendapat untung, malah saya rugi 18.000. Yang kedua adalah risiko likuidasi. Perusahaan dinyatakan bangkrut. Jadi misalnya perusahaan tersebut kebakaran atau apapun, nah kan itu bisa menyebabkan bangkrut. Jadi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa dari yang sudah kita investasikan. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.